MongoDB mendukung tambahan properti di indeks. Yang dimaksud dengan properti di indeks adalah menambah kemampuan terhadap indeks yang dibuat. Indeks properti yang pertama namanya adalah time to live, ya. Indeks. Time to live ini disebut sebagai waktu untuk hidup. Artinya jika sudah melewati waktu untuk hidup, maka data akan hilang secara otomatis. Tapi ingat, time to live index hanya dapat digunakan pada field yang bertipe data date. Sintaks dari time to live index adalah sebagai berikut, ya. Kita buat index, ya, create index pada salah satu koleksi field yang dijadikan index dengan urutan menaik atau menurun, ya. Kalau di sini 1 berarti menaik. Nah, di parameter kedua inilah yang disebut sebagai index property time to live tadi, ya. Nah, kita bisa menambahkan expire after seconds. Kalau misalnya kita berikan 10, berarti waktu hidupnya ini hanya 10 detik. Contohnya sebagai berikut. Di sini saya buat koleksi sessions. Oke, ya, di sini sudah ada koleksi sessions. Kemudian saya buat index pada field created at dengan urutan menaik. Di parameter kedua inilah, ya, ini yang disebut tadi sebagai property index time to live. Artinya ini waktu hidupnya 10 detik. Masa kadaluarsanya 10 detik. Saya enter. Kemudian saya tambahkan sebuah dokumen, sebuah data, ID 1, field session-nya bernilai session 1, field created at-nya adalah tanggal komputer atau tanggal sistem. Maka data sudah berhasil dibuat, dan kalau kita find, nah inilah data yang sudah kita buat tadi. Dan kita tunggu, ya, sekitar 10 detik lebih lah, ya, supaya kita bisa melihat apa hasil data ini ketika melewati 10 detik atau time to live-nya sudah habis. Oke, jadi saya kira ini sudah 10 detik, ya. Kita find kembali. Oke, data sudah hilang. Indeks properti yang kedua adalah unique index, ya. Dengan adanya indeks ini, maka kita bisa membuat supaya field yang kita maksud itu tidak bisa menyimpan data duplikat, ya. Contoh yang dimaksud sebagai unique index adalah pada field ID, di mana MongoDB secara otomatis akan membuat field ini menjadi unique index, sehingga tidak ada kemungkinan, ya, ada dokumen dengan field ID yang sama. Sintaksnya seperti ini. Jadi ketika kita buat indeks pada field, kita bisa tambahkan di parameter kedua dengan properti unique adalah true. Nah, sekarang kita demokan, ya, contoh penggunaan unique index. Saya munculkan terlebih dahulu semua data atau dokumen pada koleksi customers. Kemudian saya tambahkan sebuah field baru, ya, pada koleksi customers, yaitu email, ya. Ada tambahan sebuah field nantinya email.
di mana email ini adalah hasil penggabungan string ID @test.com. Ya, ID ini tentu saja ya, yang ini C001 @test.com. Kemudian nanti untuk ID 2 C002 @test.com. Kemudian yang ketiga C0003 @test.com sebagai nilai dari field email. Saya enter. Nah, sekarang saya find lagi. Nah, kita bisa lihat ya, di sini sudah muncul field email. Nah, field email ini unik. Ya, tidak ada yang double karena ID-nya ini, maksudnya alamat email ini di awalannya adalah ID. ID ini unik, jadi sehingga email ini juga akan unik. Sekarang saya buat indeks pada koleksi customers pada field email dengan tambahan indeks property yaitu unik bernilai true. Ya, berarti email ini akan saya jadikan sebagai nilai unik. Enter. Oke, berarti field email sudah dijadikan sebagai unik. Kemudian saya tambahkan lagi satu data dokumen ID Tina, full name Tina, tapi emailnya adalah yang sudah dipakai oleh customer yang lain. Nah, saya enter. Nah, di sini dia muncul pesan duplicate key error collection ya, karena adanya unik ya pada indeks email.